Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara yang telah kami lakukan bersama Ibu Hindra selaku penjual masker kain. Wawancara ini kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan Digital dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Dedi Purnawa, ES Embus, dan Ibu Terilina Arvina Monoarfa, SEMM. Adapun anggota kelompok 4 yaitu yang pertama ada Abdullah Azam, kemudian Alivia Mediasti, yang ketiga ada Alicia Luciana, dan Diah Indah Lestari, kemudian Septilis Anandita, dan terakhir ada Timothy Bragindolmanu. Nah, kemudian untuk pemaparan hasil wawancara akan dimulai oleh saya sendiri. Pertanyaan pertama dari kelompok kami yaitu, bagaimana Ibu Hindra menentukan ukuran dalam membuat masker kain, mengingat bentuk wajah tiap orang berbeda-beda? Kemudian Ibu Hindra menjawab, benar, bentuk wajah yang dimiliki setiap orang berbeda-beda, tapi untuk ukuran wajah hanya beda tipis. Kemudian Ibu Hindra menjelaskan bahwa beliau membuat masker menggunakan 2 ukuran. Yang pertama ada ukuran standar, biasanya digunakan untuk perempuan. Yang kedua ada ukuran besar, biasanya digunakan untuk laki-laki. Selanjutnya, yang kelompok kami tanyakan kepada Bu Hindra yakni, apakah Bu Hindra membuka request dari pelanggan terkait warna kain untuk masker kain brokat, mengingat bentuk masker kain brokat ini sangat cocok untuk acara-acara besar seperti pernikahan. Selanjutnya, Bu Hindra pun menjawab, dengan senang hati saya sini membuka request warna kain karena dikarenakan selera warna pelanggan sangat beragam sekali. Selanjutnya, kelompok kami pun bertanya kembali, yaitu apakah peminat masker kain dari awal pandemi hingga saat ini mengalami kenaikan atau penurunan. Selanjutnya, Bu Hindra pun menjawab kembali, yakni sedikit mengalami penurunan dikarenakan di awal COVID-19 masker masih langka. Jadi permintaan produksi masker kain melonjak drastis. Untuk sekarang sudah banyak sekali masker-masker medis yang beredar, tetapi alhamdulillah masih aja ada permintaan masker kain meskipun jumlahnya tidak sebanyak seperti dulu. Untuk selanjutnya, kelompok kami juga bertanya mengenai bahan apa yang biasanya Ibu Hindra gunakan supaya masker tersebut memiliki kualitas yang baik. Jawaban dari Ibu Hindra sendiri yaitu beliau memilih bahan yang lembut, adem, supaya tidak pengap atau sulit untuk bernafas saat dipakai. Seperti kain katun toyobo yang biasa digunakan Bu Hindra untuk membuat masker karena masker tersebut sangat nyaman digunakan. Oke, setelah itu pertanyaan yang sebelumnya mengenai bahan yang dipilih oleh Bu Hindra yang digunakan atau ditentukan itu adalah bahan yang kualitas yang baik. Nah, selanjutnya kelompok kami bertanya juga bagaimana Bu Hindra memilih kain untuk dijadikan sebagai masker. Nah, jawaban Bu Hindra adalah beliau memilih kain yang memang benar-benar direkomendasikan untuk dijadikan masker. Jadi intinya itu tidak semua kain bisa dibuat untuk dijadikan masker. Contohnya seperti bahan brokat. Kalau misalkan pakai bahan brokat itu biasanya masih ada 2 lapis lagi, yaitu kain katun toyobo agar nyaman digunakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kami menanyakan berapa modal usaha yang Ibu Hindra keluarkan untuk menjalankan bisnis jahit miliknya. Nah, jawaban dari Ibu Hindra sendiri yakni modal yang Bu Hindra keluarkan selama ini kurang lebih dari 3,5 juta per bulan. Itu pun tergantung permintaan konsumen yang meminta dibuatkan masker. Jika permintaan banyak, maka modal bisa lebih dari 3,5 juta dan dipergunakan untuk membeli bahan-bahan seperti kain, benang, jarum, dan alat-alat lain.
Selanjutnya, kami mengajukan pertanyaan mengenai kesulitan apa yang dirasakan Bu Hindra dalam menjahit masker yang berbahan brokat. Bu Hindra menjawab bahwa selama ini ia tidak mengalami kesulitan sama sekali. Namun, pengerjaan untuk masker kain brokat lebih lama prosesnya dikarenakan harus 3 lapis. Oke, selanjutnya karena pertanyaan sebelumnya itu membahas tentang modal, ketika permintaan dari pelanggan itu banyak, maka modal yang dibutuhkan juga akan bertambah. Nah, mengingat perlunya ada kontrol di dalam keuangan, kelompok kami bertanya kepada Bu Hindra, bagaimana cara Bu Hindra mengatur uang untuk dijadikan modal? Nah, Bu Hindra menjawab, cara mengatur uang untuk dijadikan modal sebenarnya beliau harus pintar-pintar membuat skala prioritas. Biasanya beliau membuat buku catatan keuangan terlebih dahulu, setelah itu membuat anggaran secara rutin, kemudian menggunakan laba untuk mengembangkan usaha. Dan poin yang paling penting adalah pisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Dan terakhir, pertanyaan yang kami ajukan kepada Bu Hindra yaitu jenis bahan brokat apa yang biasanya beliau pakai untuk dijadikan masker. Beliau menjelaskan bahwa tidak semua jenis kain brokat dapat dijadikan sebagai masker, karena jenis kain brokat ada yang bertekstur kasar dan juga halus. Jenis brokat yang biasanya beliau gunakan untuk dijadikan masker adalah kain brokat bertekstur halus agar tetap menjaga kenyamanan wajah para customer dalam menggunakan masker. Baik, di sini kelompok kami menyimpulkan Ibu Hindra merupakan seorang pemilik usaha jahit bernama Aika Jahit yang membuat baju dan masker kain. Pada masker kain, Ibu Hindra mendapatkan permintaan pesanan customer paling banyak saat awal COVID-19. Modal yang beliau keluarkan untuk membuat masker kain sekitar 3,5 juta per bulan, namun tergantung dengan permintaan customer. Beliau membuat masker kain brokat dengan kain-kain berkualitas bagus seperti kain toyobo dan juga jenis kain brokat yang halus agar nyaman dipakai di wajah. Baik, sekian presentasi pemaparan hasil wawancara dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.